Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya di rumah bersama orang tua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar tentang memahami makna Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Nah, 4 Asmaul Husna tersebut yang akan kita pelajari adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, minggu lalu sudah sempat Pak Rizky jelaskan sedikit. Saya sudah Pak Rizky sebutkan beserta artinya. Nah, kita kali ini akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Tetap semangat belajar bersama Pak Rizky dan orang tua kalian di rumah masing-masing. Jangan sampai kendor semangat belajarnya. Oke. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai lanjutkan belajarnya, kita awali dulu dengan berdoa. Namun sebelum itu, persiapkan diri dulu. Pertama harus siapkan niat dan semangat untuk belajar. Jangan lupa mandi dulu yang wangi dan memakai pakaian yang rapi. Supaya apa? Supaya lebih semangat lagi belajarnya. Kita niat dan semangat belajar supaya apa? Supaya dimudahkan, lebih mudah nanti memahami materi yang Pak Rizky sampaikan. Oke, sudah siap ya untuk berdoa? Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita yel-yel seperti biasa. Salam cerdas, sukses, sehat, bahagia. Ya, kita ulangi lagi ya bersama-sama. Salam cerdas, sukses, sehat, bahagia. Semoga dengan begitu anak-anakku semuanya lebih semangat lagi belajarnya di rumah. Kita masuk ke materi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Jadi sudah Pak Regi sebut di awal. Yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi ya. Ada 4 itu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad adalah salah satu nama Allah yang indah di antara nama-nama Allah lainnya. Artinya adalah Allah itu maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu membutuhkan Allah, butuh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita harus suka memberi bantuan kepada orang lain, sebagaimana Allah senantiasa membantu kita. Ya, kita harus berbuat baik, membantu orang lain. Sebagaimana Allah itu tidak pilih-pilih, semua makhluk itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk itu pasti membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitasnya. Itu yang pertama, As-Somad. Nah, yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini adalah salah satu
nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Artinya adalah Al-Muqtadir, artinya adalah Allah Maha Kuasa, atau Allah itu Maha menentukan segala sesuatu. Nah, kita ketahui bahwasanya semua makhluk dan alam semesta ini itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus wajib mensyukuri atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua fasilitas ini, ya, bumi, alam semesta, ya, ada air, ada tumbuhan dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menikmati tumbuhan, kita bisa menikmati air, kita bisa menikmati pemandangan, ya, yang semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya. Oleh karena itu kita harus bersyukur, ya. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan fasilitas itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim ini juga salah satu nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna ini ada Al-Muqaddim. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Artinya belum Allah itu menciptakan segala sesuatu, Allah itu sudah ada terlebih dahulu, ya. Nah, ibaratnya seperti ini, anak-anakku semuanya, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah, ya, kursi dan meja, ya. Nah, keduanya, kursi dan meja tersebut dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada daripada kursi dan meja, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk yang diciptakannya. Belum Allah menciptakan semuanya ini, menciptakan kita manusia, menciptakan bumi dan isinya, menciptakan alam semesta, planet-planet. Sebelum itu Allah sudah ada dulu. Nah, ini mencerminkan nama Allah Al-Muqaddim, artinya Maha mendahulukan, Maha mendahului segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang terakhir ini ada 4 kan tadi. Nah, ini yang terakhir Al-Baqi yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi artinya Allah yang Maha Kekal. Nah, kita tahu ada peristiwa gunung api meletus, ada banjir bandang, ada kebakaran yang merusak lingkungan, ada tsunami, ada gempa, dan kejadian-kejadian bencana-bencana lainnya, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Itu menandakan segala sesuatu di atas bumi itu tidak kekal. Karena apa? Karena semuanya bisa musnah. Kita lihat waktu ada gempa di Jogja, semuanya runtuh, musnah, ada yang meninggal dunia, semua bangunan roboh, hancur berkeping-keping, ya. Begitu juga manusia tidak kekal, ya. Nyatanya apa? Nyatanya ketika ada terjadi kejadian hal-hal bencana dan lain sebagainya, manusia ada yang meninggal dan lain-lain. Itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya makhluk itu akan ada batasnya, ya, tidak kekal. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Asmaul Husna ini Al-Baqi mencerminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kekal, ya, tidak akan bisa musnah, selamanya ada. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kekal. Nah,
Selanjutnya adalah kita sudah belajar 4 Asmaul Husna. Apa tadi? Ada As-Somad, ada Al-Muqtadir, ada Al-Muqaddim, kemudian ada Al-Baqi, yang mana sudah Pak Rizky jelaskan. Semoga kalian semuanya dengan mendengarkan dan menyimak video dari Pak Rizky ini, kalian bisa memahami makna-makna Asmaul Husna 4 yang kita pelajari. Kalian di rumah ya, setelah menonton video ini, silahkan kalian kerjakan. Ini ada 5 soal ya, kalian kerjakan. Yang pertama adalah soalnya, yang pertama, siapa yang bisa membantu kita untuk mengatasi semua masalah kita di dunia ini? Silahkan jawab. Yang kedua, jelaskan kenapa semua makhluk yang ada di dunia ini pasti musnah. Yang ketiga, soal yang ketiga, lebih dulu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau alam semesta? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencerminkan Asmaul Husna yang apa? Yang keempat, kenapa kita harus bersyukur atas apa yang ada di dunia ini? Adanya alam, tumbuhan, lautan, dan lainnya. Kenapa kita harus bersyukur? Silahkan dijelaskan ya. Yang kelima, jelaskan makna nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muqtadir dan Al-Baqi. Dah 5 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Silahkan kerjakan di buku tugas PAI. Jika sudah selesai, kirim WhatsApp ke Pak Rizky ya, dengan format nama lengkap, nomor absen, kelas, kemudian baru menyertakan foto tugasnya yang sudah dikerjakan. Oke, selamat belajar di rumah, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar walau dari rumah ya. Jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, terus berikhtiar. Semoga dengan kalian rajin belajar, kalian nantinya akan menjadi anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang sholih, sholihah, berbakti pada orang tua, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Nah, sebelum Pak Rizky tutup, ini ada sedikit pesan. Karena kondisinya seperti ini, ya ada ya virus namanya corona. Oleh karena kita harus berikhtiar dengan cara apa? Melindungi diri kita dan orang lain dari virus ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, harus cuci tangan dengan sabun ya, selama 20-30 detik. Kemudian yang kedua, jangan bersentuhan dengan orang lain. Yang ketiga, harus wajib pakai masker ya, kalau kemana-mana. Kemudian yang keempat, kalian harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak kalah penting, ini yang terpenting, yang paling penting justru ya, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan, dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam wabah, khususnya virus corona ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika sudah selesai belajarnya dan kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.